Mempercepat proses penyidikan, Polresta Padang, Sumatera Barat meminta korban kekerasan seksual untuk melapor. Sementara sebagai efek jera, polisi tengah berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya untuk menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Selama November 2021, Polresta Padang telah menangani 5 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Terduga pelaku didominasi orang dekat korban. Maraknya kasus kejahatan seksual yang mengorbankan anak-anak membuat sejumlah pihak mendorong penegak hukum menerapkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Menyikapi dorongan banyak pihak ini, polisi akan berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, serta meminta masukan pakar hukum. Berdasarkan PP tersebut kami akan berdiskusi dengan pakar hukum apakah bisa diterapkan atau tidak, karena memang aturan tersebut masih baru, jadi kami membutuh koordinasi dengan pakar hukum, dengan pihak kejaksaan juga, dan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara Polresta Padang, Sumatera Barat meminta korban kasus kekerasan seksual di musola yang diduga dialami 14 orang anak bisa segera melapor. Saat ini, baru 3 orang anak yang telah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini demi mempercepat proses penyidikan. Polisi pun menjamin kerahasiaan data korban yang melapor. Kami memberikan imbauan kepada keluarga yang menjadi korban, silakan melaporkan kepada kita akan jamin kerahasiaannya, kita tidak akan memperlihatkan atau akan mengekspos anak-anak tersebut atau keluarga tersebut, karena kita hanya membutuhkan untuk proses penyidikan. Kemudian juga kami juga mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, karena memang semuanya terkadang berawal dari orang-orang terdekat dari kita. Sebelumnya, polisi telah menangkap terduga pelaku kekerasan seksual yang diduga dilakukan terhadap 14 orang anak. Terduga pelaku melakukan kekerasan seksual di musola dengan menjanjikan meminjamkan telepon genggam pada para korbannya. Terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Selain kasus kejahatan seksual ini, Polresta Padang juga telah mengungkap sejumlah kasus kejahatan seksual lainnya. Di antaranya, kasus dugaan pemerkosaan terhadap 2 orang anak yang diduga dilakukan 7 orang pelaku yang merupakan anggota keluarga hingga tetangga korban. Selain itu, juga ada kasus kekerasan seksual yang dialami 2 orang anak lainnya. Terduga pelaku merupakan seorang nelayan yang merupakan tetangga korban. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan secara tuntas agar dapat menimbulkan efek jera pada para pelakunya. Hukuman tegas sekaligus dapat membuat oknum lain tak berani mencoba meniru berbuat kejahatan seksual, khususnya pada anak-anak. Sementara, penting bagi masyarakat untuk dapat mengawasi dan memastikan tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungannya. Masyarakat juga dapat membantu mendampingi para korban kekerasan seksual agar dapat menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, diduga ada 14 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual di musola. 3 diantaranya sudah melapor. Apakah sudah ada pelaporan tambahan dari dugaan korban ini? Ya, Gino dan juga saudara, memang dari hasil penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diduga ada korban dari diduga korban dari pelaku pencabulan di musola ini ada 14 orang anak. Namun hingga kini memang baru 3 korban yang melapor ke pihak kepolisian, dan untuk itu memang sejauh ini Polresta Padang melalui unit PPA akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang itu untuk turun observasi ke lapangan untuk melakukan pendekatan dengan pihak keluarga yang menjadi korban agar mereka mau untuk melaporkan kasus ini secara langsung ke Polresta Padang. Dan sejauh ini memang dari hasil tim di lapangan memang diketahui bahwasanya memang para korban, keluarga korban ini masih enggan melapor karena merasa ini sebuah aib bagi keluarga mereka. Demikian, Gino. Ya, Rio, untuk terkait dengan adanya upaya hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual di Padang, sejauh ini seperti apa koordinasi polisi dengan penegak hukum lainnya?
Ya, sejauh ini memang dari data Polresta Padang itu selama bulan November ini ada 5 kasus pencabulan terhadap anak, dan ini jauh naik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Itu Polresta Padang mempunyai catatan bahwasannya kasus pencabulan terhadap anak ini ada 42 kasus. Sementara di tahun 2021 ini melalui Januari hingga November ini sekarang sudah ada 84 kasus yang ditangani oleh Polresta Padang. Ini memperlihatkan angka penaikan yang sampai mencapai 100%. Nah, melalui kasus ini memang Polresta Padang banyak mendapat dorongan dan desakan dari berbagai pihak, termasuk yang mayoritas adalah lembaga dan organisasi perlindungan perempuan dan anak, mendorong agar Polresta Padang menerapkan pemberatan bagi para pelaku ini. Salah satunya dengan menerapkan PP nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia bagi para pelaku. Namun dalam hal ini menyikapi aturan ini masih baru berlaku tahun 2020, memang Polresta Padang butuh koordinasi lebih lanjut. Dan dalam hal ini penyidik dari Polresta Padang dan Reskrim Polresta Padang berencana akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum, kejaksaan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam melakukan penerapan pasal PP nomor 70 tahun 2020 ini. Demikian, Gino. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap 14 anak di musola. Dan